Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah utama bagi setiap muslim. Selain salat wajib, ada salat sunnah yang bisa ditunaikan di waktu-waktu tertentu. Perintah untuk salat termaktub dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran Surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Salat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim antara lain salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, atau disebut dengan salat 5 waktu. Perintah salat 5 waktu juga dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 salat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya menjadi 5 salat sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun salat sunnah dapat dilakukan di luar salat wajib. Ada banyak salat sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain salat duha, salat tahajud, salat istikharah, dan masih banyak lainnya. Perintah salat sunnah termaktub dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 sebagai berikut. Dan pada sebagian malam hari, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Semakin sering kita mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, semakin besar pula pahala yang akan kita terima. Akan tetapi, tak setiap waktu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Ada pula 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kapan saja waktu diharamkannya sholat? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Berikut 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ketika matahari terbit hingga meninggi. Saat matahari terbit hingga muncul seluruh bulatannya di ufuk, umat Islam dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Namun, bagi orang yang mengejar sholat subuh yang tertinggal atau kesiangan, maka waktu tersebut tidak dilarang. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser ke barat atau waktu istiwa. Waktu istiwa adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Waktu ini terjadi sebelum matahari bergeser ke arah barat, atau tepat sebelum datangnya waktu zuhur. Ketika matahari sudah sedikit bergeser, maka sudah masuk waktu zuhur dan diperbolehkan untuk sholat. Matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. Menjelang terbenam matahari, umat Islam juga tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Waktu ini terjadi saat langit di ufuk barat mulai berwarna kekuningan yang menandakan matahari akan segera terbenam. Apabila matahari sudah terbenam, maka sudah masuk waktu maghrib dan wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat maghrib. Di waktu ini, sholat sunnah juga sudah diperbolehkan.
setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Tingginya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Abasah adalah qaidah rumhin au rumhaini, yaitu matahari terbit tapi baru saja muncul dari balik horizon atau setinggi 1-2 tombak. Menurut mazhab Al-Malikiyah, panjang tombak yang dimaksud kira-kira 2,5 meter 7 hasta atau 12 jengkal. Maka waktu inilah diharamkan untuk melaksanakan sholat. Apabila matahari telah terbit atau syuruk, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, antara lain sholat sunnah duha. Setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Setelah sholat ashar hingga menjelang matahari terbenam juga menjadi waktu yang dilarang untuk sholat. Hal ini berlaku apabila sudah menunaikan sholat asar. Maka haram bagi seseorang untuk melakukan sholat lainnya hingga matahari terbenam, kecuali ada penyebab lain yang mengharuskannya untuk sholat. Apabila belum menunaikan sholat asar di waktu tersebut, maka wajib baginya untuk sholat asar meski sudah hampir maghrib. Itulah 5 waktu diharamkannya untuk melaksanakan sholat. Adapun 3 waktu pertama berasal dari sebuah hadis yang berasal dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 3 waktu sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melakukan sholat dan menguburkan orang yang meninggal di antara kami. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat. Dan yang ketiga, matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan 2 waktu lainnya terdapat dalam sebuah hadis yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perlu dijelaskan di sini, menurut jumhur ulama, bahwa sholat yang dilarang pada waktu-waktu di atas bukan semua sholat, tetapi sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asyar, serta sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah tanpa sebab adalah sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang didirikan tanpa sebab apapun selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat fardu 5 waktu yang tertinggal, demikian pula sholat-sholat sunnah yang tertinggal, maka sholat-sholat tersebut boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang seperti di atas. Setelah sholat asyar didirikan umpamanya, apabila ada orang yang belum sholat zuhur karena lupa atau tertidur, maka ia harus segera sholat zuhur ketika mengingatnya, meskipun saat itu adalah waktu terlarang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa sholat atau tertidur darinya, maka kafaratnya atau tebusannya ialah hendak ia mendirikan sholat tersebut apabila ia mengingatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Musbi, sholat merupakan kewajiban kita bagi setiap muslim. Sholat merupakan tiangnya agama bagi umat Islam. Bahkan, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari pertimbangan kelak di akhirat. Apabila sholat kita baik, maka seluruh amalan kita pun akan dicatat baik. Dan apabila sholat kita buruk, maka buruk pula catatan amalan kita. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.